Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 7 Juli 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Ketika Difitnah. Ketika difitnah, firman Tuhan terambil dalam Kisah Rasul 24 ayat 9-13. Dan juga orang-orang Yahudi menyokong dakwaan itu dan mengatakan bahwa perkara itu sungguh demikian. Lalu wali negeri itu memberi isyarat kepada Paulus bahwa ia boleh berbicara. Maka kata Paulus, "Aku tahu bahwa sudah bertahun-tahun lamanya engkau menjadi hakim atas bangsa ini. Karena itu tanpa ragu-ragu aku membela perkaraku ini di hadapanmu. Engkau dapat memastikan bahwa tidak lebih dari 12 hari yang lalu aku datang ke Yerusalem untuk beribadah. Dan tidak pernah orang mendapati aku sedang bertengkar dengan seorang atau mengadakan hura-hura. Huru-hara, baik di dalam bait Allah maupun di dalam rumah ibadat, atau di tempat lain di kota. Dan mereka tidak dapat membuktikan kepadamu apa yang sekarang dituduhkan mereka kepada diriku." Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar bahwa orang benar tidak hidup senantiasa penuh dengan keamanan, penuh dengan kelancaran. Namun seringkali juga orang benar diperhadapkan justru kepada persoalan-persoalan, bahkan fitnahan dan ancaman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar tentang ketika difitnah. Mengikut Tuhan bukan perkara yang mudah. Mengikut Tuhan tidak selalu bahwa berkat itu kemudian menjadi jauh lebih lancar. Mengikut Tuhan tidak menjamin bahwa kemudian langit yang dalam kita selama perjalanan hidup kita tetap cerah dan selalu ada pelangi di atasnya. Dan kalau malam hari kita bertemu dengan bulan dan bintang, tidak demikian. Bahkan kita bertemu dengan anak-anak Tuhan yang luar biasa, khususnya pada bagian yang kita baca tadi, yaitu Paulus. Sewaktu Paulus mengabarkan Injil, maka ada orang-orang yang kemudian terganggu. Orang-orang yang terganggu kepentingannya. Di dalam contoh-contoh Alkitab, biasanya sewaktu memberitakan tentang kuasa Allah, kebaikan Allah, yang terjadi adalah dukun-dukun yang ada pada zaman itu. Orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang pandai, orang-orang sakti, yang terganggu. Karena kehadiran berita Allah, kehadiran tentang Allah Yehova, yang akan kemudian akan menyampaikan dan menubuatkan Mesias akan terlahir. Itu akan menggeser kepentingan mereka. Karena mereka menjadikan kemampuan perdukunan itu adalah untuk keuntungan-keuntungan ekonomi. Itu catatan dalam Alkitab dan juga terjadi sampai saat sekarang. Sehingga orang-orang yang melakukan kebenaran tentu ada orang-orang yang dirugikan. Sewaktu sahabat seperjalanan bekerja dalam sebuah perusahaan, sebagian teman-teman sahabat seperjalanan melakukan korupsi dan kehadiran kita itu menentang korupsi, maka kehadiran kita menjadi mengganggu perbuatan dosa mereka yang mereka nikmati. Itu kurang lebih gambaran sederhananya. Nah, sewaktu kita belajar kebenaran firman Allah tentang ketika difitnah, jadi orang-orang benar itu akan mengalami fitnah dalam banyak cara. Demikian juga Rasul Paulus. Apa yang di dalam percakapan, lalu wali negeri itu memberi isyarat kepada Paulus untuk dia berbicara. Cukup bijaksana wali negeri ini untuk menghadapi tuduhan-tuduhan dan fitnah. Apapun yang dikenakan fitnah kepada Paulus, mungkin biasanya dianggap mau melawan raja, mau mengubah, mau merusak dan segala macam. Namanya fitnah. Fitnah itu adalah karangan-karangan, dakwaan-dakwaan, tuduhan-tuduhan yang tidak benar, yang pada prinsipnya itu dilakukan untuk menguntungkan orang yang memfitnah, dan kemudian membuang orang yang difitnah, karena dianggap orang yang difitnah itu adalah gangguan popularitas mereka, gangguan keuntungan finansial mereka, dan juga gangguan sebuah iman kepercayaan yang keliru yang mereka miliki. Sehingga orang-orang seperti ini yang hidup dalam kebenaran akan diperjuangkan untuk disingkirkan, didakwa. Kalau bisa dihukum mati atau dibuang jauh dari lingkungan mereka. Dengan demikian sahabat seperjalanan, Paulus berkata bahwa aku selama di sini tidak melakukan huru-hara. Aku tidak pernah bertengkar dengan seorang pun. Ketika aku baik dalam bait Allah maupun aku di rumah ibadat atau di tempat lain di kota itu. Tidak ada perbuatan dosa, tidak ada perbuatan hal yang buruk, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam komunitas orang-orang yang ada pada waktu itu. Namun satu perkara yang membuat kenapa kemudian Paulus itu difitnah, didakwa, dituduhkan perkara-perkara yang tidak benar, tapi dianggap sebagai perbuatan yang dilakukan oleh Paulus.
Masalahnya jelas karena mereka terganggu. Sahabat seperjalanan, sewaktu kita melihat dalam kehidupan kita, bukankah seringkali kita, sewaktu kita menjalankan hidup dalam kebenaran, ada orang-orang yang terganggu, ada orang-orang yang tidak senang dengan kita. Lalu kemudian kita difitnah. Apa respon dan sikap kita? Tetaplah fokus kepada Allah. Karena kita tidak mungkin mengatur orang untuk memberikan respon lalu kita atur mereka. Harus kiri, harus kanan. Mereka punya cara sendiri untuk menjalani hidupnya. Dan setiap orang yang menjalani hidup dengan caranya masing-masing, kalau benar berkenan di hadapan Tuhan, kita bersyukur. Tapi kalau itu perbuatan-perbuatan dosa, mereka akan berhadapan dengan hakim di atas segala hakim, raja di atas segala raja, yaitu Allah Sang Pencipta yang menciptakan setiap umat manusia, siapapun dia dicintai dan dikasihi Allah. Namun di dalam proses kehidupan kita, sahabat seperjalanan, kita mungkin sudah melakukan yang benar, jujur dalam bekerja, jujur dalam berstudi. Lalu kemudian kita mengalami fitnah. Apa yang harus kita lakukan? Ingatlah bahwa Tuhan yang akan berpihak kepada kita. Tuhan yang akan menolong kita. Tetaplah teduh hati kita, tetaplah jernih pikiran kita, tetaplah kudus hati dan perasaan kita. Karena setiap orang pada akhirnya, apa yang dilakukan, fitnah-fitnah yang diperhadapkan, yang dituduhkan kepada setiap sahabat seperjalanan, tetaplah engkau memiliki hati yang damai sejahtera. Karena sewaktu engkau menghadapi berbagai macam fitnah, engkau tidak sendiri. Ada Allah yang menyertai engkau, ada kekuatan Tuhan yang menolong engkau. Ada pemeliharaan Tuhan yang memproteksi kita, dijauhkan daripada segala yang jahat. Itu yang terucap dan diajarkan oleh Yesus dalam doa Bapa kami. Jauhkanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari sahabat seperjalanan, kita memiliki sebuah sikap berbeda setelah mendapatkan renungan ini. Yaitu ketika kita difitnah, bagaimana respon kita? Kita akan balik melawan, kita akan balik berfitnah, atau kita akan hadapi orang tersebut dengan menggunakan kekuatan, kalau kita punya kekuatan, untuk menghancurkan yang bersangkutan. Maka tugas kita yang sesungguhnya bukan untuk baling berfitnah atau melawan, tapi laporkanlah segala hal. Di dalam doamu kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan topangan. Dan Tuhan pun akan menegakkan keadilan kepada orang-orang yang berlaku tidak adil kepada setiap sahabat seperjalanan. Yang harus kita pastikan adalah bahwa perjalanan hidup kita itu perjalanan hidup yang benar, sesuai dengan kebenaran firman Allah. Sewaktu kita menghadapi fitnah demi fitnah yang merugikan, mungkin juga melukai harga diri, merusak nama baik, ingatlah bahwa nama baik itu tidak pernah bisa dirusak oleh siapapun. Karena tuduhan-tuduhan itu tidak akan membuat engkau berubah menjadi buruk. Kalau engkau emas tetap emas, kalau engkau berlian tetap berlian. Tidak akan menjadi tanah liat atau pasir. Engkau tetap emas, engkau tetap berlian. Berjuanglah sahabat seperjalanan dalam kondisi kita difitnah. Tetaplah teduh hatimu, berlututlah berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan menegakkan keadilan dan Tuhan akan bertindak tepat pada waktunya. Mari kita punya sikap bijaksana sewaktu kita difitnah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah, khususnya bagaimana kami menghadapi situasi tatkala kita difitnah dan diperkarakan perkara-perkara buruk dalam setiap hidup kami masing-masing. Hamba-Mu berdoa buat setiap sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, tetap kuat ketika engkau difitnah, tetap tabah ketika engkau dituduhkan kepada sesuatu yang buruk. Tuhan yang membelamu, Tuhan yang menegakkanmu, dan Tuhan yang menolongmu. Shalom.